banyak guru-guru yang beban kerjanya tinggi dan mereka butuh perlindungan kesehatan mental. Mulai banyak nih perundungan melalui sosial media. Setiap orang dilarang merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat guru, seperti melakukan kekerasan verbal, fisik, dan mental. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada beberapa tambahan ya dari perkembangan diskusi kita kemarin. Misal di sini yang pertama tambahannya adalah terkait dengan penyelenggaraan perlindungan guru. Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan guru. Di situ ada A, melaksanakan sistem pendidikan nasional, kemudian menjaga martabat, C, melindungi guru, dan yang keempat D, mencegah dan menanggulangi perilaku kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi terhadap guru. Nah, pasal ini sebelumnya nggak ada. Jadi kita tambahkan untuk memperkuat. Kalau sebelumnya itu kan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional itu dibuktikan dengan sertifikat pendidik saja. Nah, berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semuanya dan juga banyak elemen dari guru kemarin, bagaimana yang belum punya sertifikat pendidik, gitu kan ya? Nah, ini ditambahkan. Atau oleh surat keputusan diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah, atau diterbitkan pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini bisa dengan SK Wali Kota, atau kalau dia diselenggarakan oleh masyarakat pendidikannya berarti dengan pimpinan lembaga tersebut atau pimpinan yayasan penyelenggara pendidikan. Nah, ini jadi sudah termasuk semuanya ya. Kemudian ada tambahan lagi untuk di bab 6. Bab 6 itu tentang hak dan kewajiban guru. Di situ ada di poin H ditambahkan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dari, nah ditegaskan di sini dari apa? Dari ancaman kekerasan, perilaku diskriminatif, intimidatif, dan ketidakadilan dari semua pihak. Nah, ini dipertajam, diperjelas. Kemudian di pasal 12 di bagian kewajiban guru ditambahkan di poin B-nya melakukan proses belajar dan mengajar dengan metode yang inovatif, ramah anak, dan di sini ada istilah baru, disiplin positif. Nah, ini kayaknya kita ngambil dari aturan di atasnya ada istilah disiplin positif, gitu ya. Jadi kan kadang ada disiplin yang tidak positif, Pak Ketua. Jadi ditambahkan disiplin yang positif. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi tambahan berkaitan dengan peran. Ya, tanggung jawab. Di situ ada pemerintah daerah kota mewajibkan penyelenggara satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru. Nah, ini menegaskan bahwa ini tidak hanya berlaku buat yang ASN, tapi untuk seluruh kegiatan pendidikan termasuk swasta. Kemudian di perlindungan hukum, ya, di bab 8 perlindungan hukum. Di sini ada ditambahkan bentuk perlindungan hukum itu apa? Yaitu di ayat 2-nya konsultasi hukum dan pendampingan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Berarti ini litigasi dan non litigasi. Nah, ini ditambahkan, gitu ya. Kemudian untuk perlindungan profesi ditambahkan bahwa pengangkatan guru non PNS tanpa perjanjian kerjasama. Nah, ini artinya apa? Ketika ada guru yang mengalami demikian, ini harus dilindungi oleh sebagaimana perlindungan profesi, karena banyak juga yang kemarin masukannya guru-guru yang tanpa ada perjanjian kerjasama. Nah, ini harus juga dilindungi. Kemudian di bagian keselamatan dan kesehatan kerja, di sini ditambahkan terkait dengan kesehatan mental. Nah, ini banyak masukan dari pertemuan kita hearing kemarin kan, banyak guru-guru yang beban kerjanya tinggi dan mereka butuh perlindungan kesehatan mental. Nah, mungkin nanti akan ada tugas lanjutan ya, implementasinya. Kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, ini ditambahkan semuanya. Kemudian di bab 9 ini juga sebelumnya belum ada, kita tambahkan dengan adanya unit pelayanan hukum dan perlindungan guru. Jadi akan dibentuk semacam unit baru ya, untuk mengakomodasi dan juga memfasilitasi ketika terjadinya konflik. Kemudian di bab 10 terkait dengan larangan. Nah, ini kita tambahkan juga larangan. Karena ternyata dalam beberapa masukan tidak tegas
Apa sih larangan terhadap guru ini apa? Nah, akhirnya ini dimasukkan di pasal 25, larangan setiap orang dilarang merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat guru seperti melakukan kekerasan verbal, fisik, dan mental. Nah, dilarang nih semuanya, gitu ya. Orang tua maupun peserta didik ya Pak, kayak tadi ada yang bikin laporan ngatain-ngatain guru, nah itu kena di sini nanti, nggak boleh. Setiap orang dilarang melakukan perilaku yang merendahkan kehormatan guru sebagaimana pasal 24, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Nah, ini mulai banyak nih perundungan melalui sosial media terhadap guru. Nah, ini sudah dimasukkan ya. Kemudian peserta didik yang melakukan pelanggaran pada pasal tersebut, ayat tersebut, nah, akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, tertulis, dan juga sanksi lainnya yang mendidik. Jika terdapat tindak pidana, maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, undang-undang berlaku. Nah, itu saja beberapa tambahan mengakomodir dari masukan dari Bapak Ibu kemarin di rapat sebelumnya, dan juga masukan dari hearing kita kemarin dengan para stakeholder pendidikan. Alhamdulillah tadi baru selesai finalisasi Raperda Perlindungan Guru yang dibahas di Pansus kita di DPRD Kota Bogor, dan kemudian tadi juga sudah memasukkan poin-poin sangat penting. Di antaranya kita akan bentuk semacam unit khusus untuk penanganan tindakan kekerasan dan perlindungan hukum terhadap guru. Juga ada jaminan bahwa setiap guru-guru yang menghadapi masalah hukum nanti akan dibantu baik di litigasi maupun non litigasi. Dan terakhir juga kita akan masukkan, sudah dimasukkan juga tadi terkait dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan untuk semua guru yang ada di Kota Bogor. Bismillah, mantap.